Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa hidup seperti terus ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat? Baru bangun tidur, tangan langsung mencari ponsel. Baru beberapa menit diam, pikiran mulai gelisah mencari hiburan. Video pendek dibuka satu, lalu tanpa sadar, 1 jam hilang begitu saja. Makanan belum lapar benar sudah dipesan. Notifikasi sedikit saja muncul, hati terasa penasaran. Kita hidup di zaman ketika kesenangan bisa datang hanya dalam hitungan detik. Dan justru karena itulah, banyak orang mulai kehilangan kemampuan untuk merasa benar-benar puas. Anehnya, semakin banyak hiburan yang tersedia, semakin banyak juga orang yang merasa kosong, cepat bosan, tidak fokus, mudah lelah secara mental, dan sulit menikmati hidup sederhana. Banyak orang mengira masalahnya ada pada kurangnya motivasi. Padahal, seringkali yang terjadi adalah otak sudah terlalu terbiasa menerima dopamin instan dalam jumlah berlebihan. Akibatnya, hal-hal biasa yang dulu terasa menyenangkan, sekarang terasa hambar. Ngobrol santai terasa membosankan. Belajar terasa berat. Bekerja cepat melelahkan. Bahkan istirahat pun tidak benar-benar menenangkan karena pikiran terus mencari rangsangan baru. Disinilah konsep puasa dopamin mulai menarik perhatian banyak orang. Bukan karena ini sekadar tren internet, tetapi karena banyak orang mulai sadar bahwa hidup modern diam-diam sedang melatih otak untuk kecanduan kesenangan palsu. Puasa dopamin sebenarnya bukan berarti kita berhenti total dari semua hal menyenangkan. Banyak orang salah paham dan menganggap puasa dopamin berarti duduk di kamar kosong tanpa hiburan apapun seperti seorang pertapa. Padahal, inti dari puasa dopamin bukan memusuhi kesenangan, melainkan melatih ulang otak agar tidak terus bergantung pada stimulasi cepat dan berlebihan. Dopamin sendiri adalah zat kimia di otak yang berkaitan dengan motivasi, antisipasi, rasa penasaran, dan pencarian hadiah. Saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dopamin meningkat. Itu hal normal. Masalahnya, muncul ketika otak terus-menerus dibanjiri stimulasi cepat, seperti media sosial, video pendek, junk food, game tanpa batas, pornografi, belanja impulsif, atau notifikasi yang tidak ada habisnya. Otak mulai terbiasa dengan hadiah instan. Akibatnya, aktivitas yang membutuhkan proses panjang mulai terasa tidak menarik. Membaca buku jadi berat. Fokus bekerja 15 menit saja terasa menyiksa. Bahkan menikmati percakapan biasa terasa kurang seru dibanding melihat layar. Hal paling berbahaya dari kesenangan palsu adalah sifatnya yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Kita mungkin merasa senang sesaat, tetapi setelah itu muncul dorongan untuk mencari lagi dan lagi. Mirip seperti minum air laut ketika haus. Semakin diminum, semakin haus. Itulah mengapa banyak orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam scrolling tanpa tujuan, tetapi tetap merasa kosong setelahnya. Otak terus mengejar sensasi baru karena stimulasi sebelumnya cepat kehilangan efek. Dalam dunia modern, perusahaan teknologi memahami ini dengan sangat baik. Banyak aplikasi memang dirancang agar kita terus kembali. Notifikasi merah, video tanpa akhir, sistem like, autoplay, semua dibuat untuk menjaga perhatian kita selama mungkin. Kita sering merasa sedang mengontrol teknologi. Padahal, diam-diam, teknologi sedang mengontrol pola dopamin kita. Ketika otak terlalu sering menerima hadiah instan, ambang kesenangan mulai berubah. Aktivitas normal yang sebenarnya sehat tidak lagi terasa cukup kuat untuk memberikan rasa puas. Ini mirip seperti lidah yang terlalu sering makan makanan super manis sehingga buah asli terasa hambar. Otak yang terlalu sering menerima dopamin instan juga mengalami hal serupa. Ketenangan terasa membosankan, kesunyian terasa menakutkan. Akhirnya banyak orang tidak tahan sendirian dengan pikirannya sendiri. Sedikit jeda, langsung mencari distraksi. Sedikit stres, langsung membuka hiburan cepat. Sedikit sedih, langsung membeli sesuatu atau mencari pelarian digital. Padahal, kemampuan menghadapi rasa bosan sebenarnya sangat penting untuk kesehatan mental dan kreativitas. Banyak ide besar lahir justru ketika seseorang sedang bosan, diam, atau tidak menerima terlalu banyak stimulasi. Namun sekarang,
Rasa bosan dianggap musuh yang harus segera dihilangkan. Saat antri membuka ponsel, saat makan melihat video, saat bangun tidur langsung scrolling, saat mau tidur masih mencari hiburan. Otak hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar tenang. Akibatnya, pikiran menjadi mudah lelah, sulit fokus, dan gampang cemas. Banyak orang merasa otaknya penuh, tetapi hidupnya kosong. Informasi masuk terus, tetapi makna semakin sedikit. Puasa dopamin hadir sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan itu, bukan untuk membuat hidup menjadi kering dan menyedihkan, melainkan untuk mengajari otak menikmati hal-hal sederhana lagi. Ketika stimulasi berlebihan dikurangi, otak perlahan mulai sensitif kembali terhadap kesenangan alami. Secangkir kopi di pagi hari terasa lebih nikmat, percakapan terasa lebih hidup, jalan santai terasa menenangkan, musik terasa lebih menyentuh, fokus bekerja menjadi lebih panjang. Kita mulai bisa menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil instan. Masalahnya, menjalani puasa dopamin tidak semudah kedengarannya. Banyak orang baru sadar betapa tergantungnya mereka pada stimulasi cepat ketika mencoba berhenti sejenak. Baru 5 menit tanpa ponsel sudah gelisah. Baru 1 jam tanpa hiburan terasa hampa. Ini menunjukkan bahwa otak memang sudah terbiasa menerima rangsangan terus-menerus. Bahkan beberapa orang merasa cemas ketika suasana terlalu tenang. Mereka merasa harus selalu bisik, selalu melihat sesuatu, selalu mendengar sesuatu. Padahal, ketenangan bukan ancaman. Ketidakmampuan menikmati ketenangan itulah yang menjadi masalah. Puasa dopamin tidak harus dilakukan secara ekstrim. Banyak orang fagal karena mencoba langsung menghilangkan semua hiburan sekaligus. Mereka memaksa diri menjadi sangat disiplin dalam 1 hari, lalu akhirnya menyerah total beberapa hari kemudian. Cara yang lebih realistis adalah mulai mengurangi stimulasi berlebihan secara perlahan. Misalnya membatasi media sosial beberapa jam sehari, tidak membuka ponsel setelah bangun tidur, makan tanpa sambil menonton, atau memberi waktu khusus untuk benar-benar diam tanpa distraksi. Awalnya memang terasa aneh. Otak seperti memberontak karena tidak mendapat hadiah cepat yang biasa diterima. Namun, jika dilakukan terus, perlahan sistem penghargaan di otak mulai menyesuaikan diri. Salah satu hal menarik dari puasa dopamin adalah bagaimana rasa bosan perlahan menjadi sesuatu yang berguna. Ketika tidak terus dibanjiri hiburan, pikiran mulai mencari cara lain untuk mengisi ruang kosong. Dari situlah, kreativitas sering muncul. Banyak orang menemukan kembali minat lama mereka setelah mengurangi stimulasi digital. Ada yang mulai menikmati membaca, menulis, menggambar, memasak, berkebun, atau sekedar berjalan santai tanpa tujuan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa mulai memiliki warna lagi, karena otak tidak lagi mati rasa akibat stimulasi berlebihan. Weekenders, kita juga perlu memahami bahwa kesenangan instan bukan selalu buruk. Menonton film, bermain game, menggunakan media sosial, atau makan enak bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika semua itu berubah menjadi pelarian terus-menerus dari rasa tidak nyaman. Banyak orang sebenarnya tidak kecanduan hiburan, tetapi kecanduan menghindari kesunyian dalam dirinya sendiri. Ketika merasa stres, kesepian, kecewa, atau cemas, mereka mencari stimulasi agar tidak perlu menghadapi perasaannya. Akibatnya, masalah emosional tidak pernah benar-benar selesai karena terus ditutupi distraksi. Puasa dopamin sering membuat seseorang mulai melihat hidupnya dengan lebih jujur. Saat distraksi dikurangi, banyak emosi yang sebelumnya tertutup mulai muncul ke permukaan. Ada rasa lelah yang selama ini diabaikan. Ada kecemasan yang terus dipendam. Ada kekosongan yang ditutupi hiburan. Ini memang tidak nyaman, tetapi justru penting. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang terus disembunyikan. Kadang otak kita tidak membutuhkan lebih banyak hiburan, tetapi lebih banyak keheningan agar bisa mendengar apa yang sebenarnya salah di dalam diri. Orang yang terlalu terbiasa dengan kesenangan instan biasanya juga mengalami penurunan daya tahan mental. Mereka ingin hasil cepat dalam segala hal. Ketika sesuatu berjalan lambat, mereka cepat frustasi. Padahal hampir semua hal berharga dalam hidup membutuhkan proses panjang.
Hubungan yang sehat membutuhkan waktu. Karir berkembang butuh kesabaran. Tubuh sehat perlu konsistensi. Pengetahuan perlu latihan bertahun-tahun. Namun otak yang sudah kecanduan dopamin instan mulai kehilangan toleransi terhadap proses. Semuanya ingin serba cepat. Jika tidak cepat terasa menyenangkan, langsung ditinggalkan. Inilah alasan mengapa banyak orang sekarang sulit konsisten. Mereka bukan malas sepenuhnya, tetapi otaknya sudah terlalu terbiasa dengan hadiah cepat. Aktivitas yang hasilnya lama terasa tidak menarik dibanding hiburan instan yang langsung memberikan dopamin tinggi. Ketika seseorang membuka media sosial, otak bisa mendapatkan ratusan stimulasi hanya dalam beberapa menit. Dibandingkan itu, belajar satu bab buku terasa sangat lambat. Akibatnya fokus jangka panjang menjadi semakin sulit. Puasa dopamin membantu mengembalikan kemampuan menikmati proses lambat. Ketika otak tidak lagi terus menerima ledakan stimulasi, aktivitas biasa mulai terasa cukup menarik. Konsentrasi meningkat, kesabaran membaik. Kita menjadi lebih hadir dalam kehidupan nyata, bukan terus hidup dalam banjir distraksi digital. Banyak orang yang mencoba mengurangi stimulasi berlebihan melaporkan bahwa mereka mulai merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih stabil. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Puasa dopamin bukan solusi ajaib yang langsung membuat hidup sempurna. Ini bukan tentang menjadi manusia super produktif yang tidak pernah menikmati hiburan. Tujuannya bukan menghilangkan semua kesenangan, tetapi membangun hubungan yang lebih sehat dengan kesenangan itu sendiri. Kita tetap bisa menikmati hiburan tanpa diperbudak olehnya. Kita tetap bisa menggunakan teknologi tanpa kehilangan kendali atas perhatian kita sendiri. Masalah terbesar di zaman sekarang bukan kurangnya informasi, tetapi terlalu banyak distraksi. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk duduk tenang dan berpikir dalam. Padahal hidup yang baik sering lahir dari kemampuan memperhatikan hal-hal sederhana. Ketika perhatian kita terus dicuri, kualitas hidup juga ikut menurun. Kita menjadi mudah lupa, sulit fokus, cepat marah, dan mudah merasa hidup tidak memuaskan. Padahal seringkali masalahnya bukan hidup yang kurang menarik, tetapi otak yang terlalu terbiasa dengan stimulasi ekstrim. Orang zaman dulu mungkin memiliki lebih sedikit hiburan, tetapi mereka lebih terbiasa hidup dengan ritme alami. Mereka bisa duduk menikmati sore tanpa harus terus melihat layar. Sekarang, banyak orang bahkan tidak bisa makan tanpa membuka video. Otak seperti selalu membutuhkan latar hiburan agar merasa nyaman. Diam terasa asing, hening terasa canggung. Ini menunjukkan bahwa kita perlahan kehilangan kemampuan menikmati keberadaan saat ini. Puasa dopamin mengajak kita kembali melatih kemampuan itu. Kemampuan untuk hadir penuh. Kemampuan menikmati momen kecil tanpa harus terus mencari sensasi berikutnya. Saat kita mulai mengurangi kebisingan digital, hidup terasa berbeda. Waktu berjalan lebih lambat, pikiran lebih ringan. Kita mulai menyadari betapa banyak energi mental yang selama ini habis hanya untuk mengejar rangsangan singkat yang sebenarnya tidak memberi kepuasan mendalam. Ada alasan mengapa setelah berjam-jam bermain media sosial, seseorang sering merasa lelah tetapi tidak benar-benar bahagia. Karena otak menerima banyak stimulasi, tetapi sedikit makna. Hiburan cepat memang memberi ledakan dopamin, tetapi jarang memberi rasa puas yang bertahan lama. Sebaliknya, aktivitas yang membutuhkan usaha justru memberi kepuasan lebih dalam. Menyelesaikan pekerjaan penting, berolahraga, belajar sesuatu baru, membantu orang lain, atau membangun hubungan nyata. Mungkin tidak memberikan sensasi instan secepat video pendek, tetapi efek emosionalnya jauh lebih kuat dan tahan lama. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup mereka sebenarnya sedang dikendalikan oleh kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Bukan keputusan besar yang paling sering membentuk kondisi mental seseorang, tetapi rutinitas harian yang dilakukan terus-menerus tanpa dipikirkan lagi. Cara membuka pagi, cara mengisi waktu luang, cara menghadapi rasa bosan, semuanya perlahan membentuk pola kerja otak. Ketika setiap rasa hening langsung diisi hiburan,
otak mulai lupa bagaimana caranya beristirahat dengan tenang. Ketika setiap rasa tidak nyaman langsung ditenangkan dengan distraksi, daya tahan mental perlahan melemah. Akhirnya, banyak orang menjadi sangat sensitif terhadap ketidaknyamanan kecil. Sedikit bosan terasa menyiksa, sedikit lambat terasa menjengkelkan, sedikit kesepian terasa menakutkan. Padahal hidup nyata tidak selalu memberikan stimulasi terus-menerus seperti dunia digital. Hidup memiliki ritme yang kadang lambat, sunyi, bahkan monoton. Jika otak tidak lagi mampu menerima ritme alami itu, seseorang akan terus merasa ada yang kurang meskipun hidupnya sebenarnya baik-baik saja. Puasa dopamin membantu kita melihat bahwa masalah terbesar bukan selalu dunia luar, tetapi cara otak merespons dunia tersebut. Banyak orang berpikir mereka membutuhkan lebih banyak hiburan agar bahagia, padahal yang mereka butuhkan justru kemampuan menikmati hidup tanpa harus terus dirangsang. Ada perbedaan besar antara kesenangan dan kepuasan. Kesenangan biasanya cepat datang dan cepat hilang. Kepuasan lahir dari sesuatu yang lebih dalam, dari hubungan yang tulus, tujuan hidup yang jelas, pekerjaan yang bermakna, atau ketenangan batin yang tidak tergantung pada distraksi. Sayangnya, dunia modern lebih banyak menjual kesenangan dibanding kepuasan, karena kesenangan instan lebih mudah dijual dan lebih cepat membuat orang ketagihan. Banyak platform digital sebenarnya tidak dirancang agar kita merasa cukup. Mereka dirancang agar kita terus kembali. Semakin lama perhatian kita bertahan, semakin besar keuntungan yang mereka dapatkan. Karena itu sistemnya dibuat sangat pintar dalam memancing dopamin. Video dibuat pendek agar cepat dikonsumsi, konten dibuat emosional agar mudah memicu reaksi, notifikasi dibuat mencolok agar sulit diabaikan. Bahkan suara kecil saat pesan masuk pun dirancang agar memberi sensasi antisipasi di otak. Tanpa sadar, kita hidup dalam lingkungan yang terus berusaha merebut perhatian kita setiap saat. Jika tidak hati-hati, perhatian itu akan habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Perhatian adalah salah satu aset paling berharga dalam hidup. Apa yang terus kita perhatikan akan membentuk cara berpikir, suasana hati, bahkan identitas kita. Jika setiap hari otak dipenuhi konten cepat, drama, kemarahan, sensasi dan hiburan tanpa henti, maka pikiran juga menjadi lebih gelisah. Banyak orang merasa sulit tenang bukan karena hidup mereka terlalu berat, tetapi karena otak mereka tidak pernah benar-benar berhenti menerima rangsangan. Bahkan saat tubuh sedang diam, pikiran masih berlari kemana-mana. Itulah sebabnya banyak orang merasa lelah padahal tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Energi mental mereka habis karena otak terus aktif tanpa jeda. Salah satu perubahan paling terasa ketika menjalani puasa dopamin adalah meningkatnya kesadaran terhadap hal-hal kecil. Ketika otak tidak lagi mati rasa akibat stimulasi berlebihan, kita mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya terlewat. Langit sore terasa lebih indah, suara hujan terasa lebih menenangkan, obrolan sederhana terasa lebih hangat, bahkan makanan sederhana bisa terasa lebih nikmat ketika dimakan dengan penuh perhatian tanpa sambil scrolling. Banyak orang baru sadar betapa terpecahnya fokus mereka setelah mencoba hidup lebih tenang. Selama ini mereka makan sambil menonton, berbicara sambil melihat layar, berjalan sambil scrolling, bahkan mendengarkan orang lain tanpa benar-benar hadir. Kehadiran penuh adalah sesuatu yang mulai langka di zaman sekarang. Banyak orang berada di satu tempat secara fisik, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Tubuh duduk bersama keluarga, tetapi perhatian sibuk di media sosial. Mata melihat lawan bicara, tetapi otak menunggu notifikasi berikutnya. Akibatnya, hubungan antar manusia terasa semakin dangkal. Orang menjadi lebih mudah merasa kesepian, meskipun terus terhubung secara digital. Karena hubungan yang benar-benar memuaskan tidak dibangun dari jumlah notifikasi, tetapi dari perhatian yang utuh. Puasa dopamin juga membuat seseorang lebih sadar terhadap kebiasaan impulsifnya sendiri. Banyak tindakan yang selama ini dilakukan ternyata bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan otomatis. Membuka aplikasi tanpa tujuan, membeli sesuatu hanya karena bosan, makan bukan karena lapar, atau mencari hiburan hanya karena tidak nyaman dengan keheningan. Saat stimulasi dikurangi, pola-pola ini mulai terlihat jelas. Awalnya memang membuat tidak nyaman, karena kita dipaksa melihat betapa seringnya hidup berjalan secara otomatis tanpa kesadaran penuh. Namun justru dari situ perubahan bisa dimulai. Ada alasan mengapa banyak orang merasa lebih damai,
Ketika pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk digital, seperti pegunungan, desa, atau alam terbuka. Bukan hanya karena pemandangannya indah, tetapi karena otak akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Tidak ada banjir notifikasi, tidak ada informasi tanpa henti, tidak ada tuntutan untuk terus bereaksi. Dalam suasana seperti itu, sistem saraf perlahan menjadi lebih tenang. Pikiran mulai melambat, hati terasa lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk menerima stimulasi sebesar dunia modern saat ini sepanjang waktu. Masalahnya, banyak orang mencoba mengisi kekosongan batin dengan kesenangan cepat. Ketika merasa tidak puas dengan hidup, mereka mencari lebih banyak hiburan. Ketika merasa kesepian, mereka tenggelam dalam media sosial. Ketika stres, mereka mencari pelarian instan. Padahal, hiburan hanya mengalihkan perhatian sementara, bukan menyelesaikan akar masalah. Itulah sebabnya, setelah kesenangan sesaat hilang, kekosongan itu muncul lagi, bahkan kadang lebih kuat dari sebelumnya. Puasa dopamin membantu memutus siklus itu dengan mengajarkan bahwa tidak semua rasa tidak nyaman harus segera dihilangkan. Kadang, rasa bosan perlu dirasakan. Kadang kesepian perlu dihadapi. Kadang pikiran yang berisik perlu didengarkan. Dari situlah, seseorang mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih jujur. Banyak orang takut pada keheningan, bukan karena diam itu buruk, tetapi karena dalam diam, mereka mulai mendengar hal-hal yang selama ini ditutupi distraksi. Ada ketakutan, kecemasan, penyesalan, atau kekosongan yang belum pernah benar-benar dihadapi. Namun justru keberanian menghadapi semua itu yang membuat seseorang tumbuh lebih kuat. Hidup tidak selalu harus dipenuhi hiburan agar terasa berarti. Kadang ketenangan sederhana jauh lebih menyehatkan daripada kesenangan berlebihan. Ketika kita mulai terbiasa hidup tanpa stimulasi terus-menerus, kemampuan menikmati hidup perlahan kembali. Kita tidak lagi membutuhkan ledakan dopamin besar hanya untuk merasa baik-baik saja. Hal-hal kecil mulai cukup, dan ketika hal-hal kecil mulai terasa cukup, hidup terasa jauh lebih ringan. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari menambah lebih banyak hal dalam hidup. Lebih banyak hiburan, lebih banyak pengalaman, lebih banyak sensasi. Padahal seringkali, kebahagiaan justru muncul ketika kebisingan mulai dikurangi. Ketika hidup tidak terlalu penuh oleh distraksi, kita lebih mudah melihat apa yang benar-benar penting. Ada orang-orang yang peduli pada kita. Ada kesehatan yang selama ini diabaikan. Ada waktu yang diam-diam terus berjalan. Ada mimpi yang tertunda karena terlalu banyak energi habis untuk hal-hal tidak penting. Puasa dopamin bukan sekedar tentang mengurangi media sosial atau hiburan digital. Ini tentang merebut kembali kendali atas perhatian dan hidup kita sendiri. Karena jika perhatian terus dikuasai hal-hal kecil yang tidak bermakna, hidup juga akan habis untuk mengejar hal-hal yang kosong. Banyak orang menyesal, bukan karena kurang hiburan dalam hidupnya, tetapi karena terlalu banyak waktu terbuang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberi makna mendalam. Ketika seseorang mulai lebih sadar menggunakan dopamin, hidup terasa berbeda. Fokus menjadi lebih tajam, emosi lebih stabil, pikiran tidak terlalu kacau, bahkan hubungan dengan orang lain bisa membaik, karena perhatian tidak lagi terus terpecah. Kalian mulai benar-benar mendengarkan, benar-benar hadir, benar-benar menikmati momen. Dan di zaman ketika hampir semua orang sibuk mencari stimulasi berikutnya, kemampuan untuk hadir penuh menjadi sesuatu yang sangat langka, sekaligus sangat berharga. Pada akhirnya, puasa dopamin bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang kembali mengenal diri sendiri di tengah dunia yang terlalu bising. Kita hidup di zaman ketika perhatian menjadi rebutan banyak pihak. Jika tidak hati-hati, hidup bisa habis tanpa pernah benar-benar dijalani dengan sadar. Karena itu, belajar berhenti sejenak bukan tanda kelemahan. Justru itulah cara menjaga agar otak tetap sehat, hati tetap tenang,
dan hidup tidak terus dikendalikan oleh kesenangan palsu yang tidak pernah benar-benar memuaskan.